Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Epifani. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8, bait pertama dan bait yang ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah nats pembimbing dari Mazmur 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kita. Sukacita hatiku baru
Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa dalam saat ini. Ya Bapa Maha Kasih, ajarlah kami untuk terus bersyukur. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami taat melakukan kehendak-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup beriman bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon Engkau membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, namun juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, jemaat, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2015 ada misi pengangkatan jenazah pendaki Gunung Merapi yang bernama Eri Yunanto yang terjatuh di dalam kawah Gunung Merapi. Endro Sambodo, anggota tim SAR dari Yogyakarta, memberikan kesaksiannya. Endro mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan dalam proses evakuasi yang ia lakukan bersama dengan kawan-kawannya. Endro dan satu orang temannya turun ke dalam kawah untuk mengambil jenazah. Ketika mereka sampai di bawah, kondisi kawah dalam keadaan normal, suhunya normal, oksigennya bagus, tekanan gasnya bagus, dan mereka lalu melakukan proses untuk pengangkatan jenazah naik ke atas kawah. Tapi tiba-tiba dalam proses itu terjadi kenaikan suhu di bawah kawah itu. Dan tekanan gas semakin meningkat hingga ratusan derajat Celcius. Mereka terus naik. Beruntungnya bahwa tekanan gas itu tidak sampai naik ke atas. Endro mengakui bahwa keberhasilan mereka mengangkat jenazah korban pendaki itu dari dalam kawah Gunung Merapi tidak hanya karena peralatan yang memadai, dan juga bukan semata-mata karena kekompakan mereka atau kerjasama mereka di bawah kawah dan juga di atas kawah, tetapi terutama karena campur tangan Tuhan. Endro mengatakan hanya 1% kemampuan mereka, dan 99% itu keberuntungan. Itu yang dia sebut sebagai campur tangan Tuhan. 1% kemampuan mereka dan 99% itu campur tangan Tuhan. Tahun baru biasanya menjadi momen bagi kita untuk memperbaharui rencana-rencana atau menyusun rencana-rencana kita untuk kehidupan yang lebih baik. Cita-cita kita, apa yang ingin kita capai. Namun belajar dari pengalaman kehidupan, kita menyadari bahwa rencana, cita-cita,
Segala sesuatu yang kita susun, yang kita rancang itu ternyata tidak sempurna. Ada kekurangan, ada keterbatasan di sana sini yang bisa saja mengakibatkan segala sesuatu yang kita susun, yang kita rancang itu kemudian hancur dan gagal total. Sehingga cita-cita dan tujuan yang kita mau capai tidak bisa kita raih. Contohnya tahun 2020 yang lalu. Betapa banyak di antara kita yang menyusun ingin melakukan ini dan itu, merancang segala sesuatunya dengan sangat rapi. Tetapi ketika wabah atau pandemi COVID-19 datang, sebagian dari rencana kita itu kemudian menjadi gagal. Bahkan ada yang mengalami semua rancangannya gagal total atau hancur, berantakan. Memang ada di antara kita juga yang berhasil dengan rancangan-rancangan yang kita buat. Tetapi sebagai orang beriman kita percaya, kita sadar bahwa keberhasilan yang kita raih itu bukan karena usaha kita semata, bukan karena kemampuan kita semata, apalagi karena kebetulan, melainkan karena campur tangan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pekerjaan, usaha, sekolah, studi, meraih cita-cita, menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, keluarga, perkawinan, dan lain sebagainya. Seperti yang dikisahkan dalam pembacaan kita pada hari ini, Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus campur tangan atau turun tangan di dalam sebuah pesta perkawinan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan, yang bisa kita dapatkan untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan ini secara khusus tahun 2021. Yang pertama adalah memohon kepada Tuhan agar Dia campur tangan atau turun tangan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita sedang menghadapi masalah. Masalah yang ada di dalam pembacaan kita pada waktu itu adalah anggur habis. Padahal ketersediaan anggur dalam pesta perkawinan adalah hal yang sangat penting. Jadi dari awal sampai akhir harusnya di dalam pesta perkawinan harus ada anggur tersedia di dalam budaya orang Yahudi. Sebaliknya, kehabisan anggur adalah hal yang memalukan, yang akan membuat keluarga mempelai dihina, diejek oleh orang banyak. Maria pasti mengetahui kuasa yang ada dalam diri anaknya, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia memohon kepada Yesus agar Tuhan Yesus turun tangan atau campur tangan untuk menolong keluarga mempelai yang sedang mengalami kehabisan anggur. Sebagai orang percaya, kita juga pasti bertemu dengan masalah-masalah kehidupan. Kita juga sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita semata, juga tidak bisa mengandalkan pertolongan manusia semata, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat terbatas, serba kekurangan. Yeremia 10 ayat 23 menyatakan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Kita sadar bahwa kita serba terbatas. Masalah, keterbatasan, dan pengalaman kehidupan menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Pengenalan akan Tuhanlah yang meyakinkan kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Seperti kata Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12.
Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Timotius percaya bahwa kuasa Tuhan akan menaungi dia di dalam dia melakukan tugas-tugas pelayanan, bahkan di dalam penderitaan. Dan yang kedua, taat melakukan kehendak Tuhan. Jika kita ingin Tuhan campur tangan atau turun tangan dalam kehidupan kita, maka kita mesti taat kepadanya. Seperti kata Maria dalam ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Para pelayan mendengar apa kata Maria, dan para pelayan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 7 dan 8. Bagi kita orang Kristen, ketaatan merupakan tindakan iman. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita taat melakukan kehendak-Nya. Iman mesti disertai dengan ketaatan. Karena jika kita tidak taat, itu berarti tandanya kita tidak beriman dan mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 3 juga menyatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang ketiga, kuasa Tuhan mengubah kehidupan kita. Biasanya di awal tahun atau di awal pekerjaan, di awal tugas yang dipercayakan kepada kita, kita masih memiliki semangat yang tinggi, energi yang besar untuk menjalani kehidupan dan melakukan tugas-tugas kita. Namun lama-kelamaan, mungkin karena banyaknya tantangan, masalah, dan beban kehidupan, semangat kita semakin menurun. Kita semakin kehilangan energi dan daya juang. Karena itulah kita memerlukan kuasa Tuhan untuk bekerja atau campur tangan memberikan semangat dan daya juang dalam kehidupan kita. Ayat 10 dalam pembacaan kita mengingatkan kita bahwa jika Tuhan bekerja, jika Tuhan campur tangan, jika Dia turun tangan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan diubahnya menjadi semakin baik setiap saat. Bukan seperti orang yang menyiapkan anggur terbaik lebih dulu dan kemudian pada akhirnya anggur yang tidak baik. Tetapi mungkin saja pertama-tama kurang baik, tapi lama-kelamaan menjadi lebih baik dan menjadi terbaik. Tuhan mengubah kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat dengan kuasanya menjadi manusia yang jauh lebih baik setiap hari. Oleh kuasa Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini, air yang biasa diubah menjadi anggur yang terbatas diperluas oleh Tuhan, yang kurang ditambah oleh Tuhan, yang lemah dikuatkannya, yang tidak sempurna disempurnakannya. Kita melakukan hal yang kecil, Tuhan mengubahnya menjadi besar. Kita melakukan hal sederhana, Tuhan mengubahnya menjadi hebat. Kita melakukan hal yang biasa, Tuhan mengubahnya menjadi luar biasa. Luar biasa mungkin dalam bahasa Inggris kita bisa terjemahkan dengan extraordinary. Jadi kita ini orang-orang yang biasa, ordinary people, melakukan hal-hal yang ordinary, orang melakukan hal-hal yang biasa, tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang ekstra, yang luar biasa sehingga menjadi extraordinary.
Kata Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus taat melakukan kehendak-Nya, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada pada Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut. Masing-masing kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata-kata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, yang sudah membimbing kami sepanjang 17 hari di tahun 2021 ini, dan kami semakin dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkau akan selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami dan memberkati kami ketika kami ingin Engkau memimpin kami, ketika kami ingin taat kepadamu, maka kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing, ibu-ibu, bapak-bapak, opung, oma dan opa, dan juga anak-anak kami. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tiap-tiap keluarga Engkau berikan rezeki
dan limpah berkat-Mu. Tiap-tiap keluarga Engkau berikan keharmonisan dan kedamaian serta kerukunan dalam keluarga. Engkau juga menyertai perjalanan kehidupan jemaat-Mu dalam setiap kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup yang sedang mereka alami pada saat ini. Topangan-Mu ya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus meneguhkan iman dan pengharapan jemaat-Mu supaya selalu tertuju kepada-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Anang Iwan Sinaga dan keluarga Bapak A. Seth Budwensa. Tuhan memelihara hidup mereka, memberkati mereka dalam seluruh langkah hidup dan perjuangan hidup. Kasih setia dan damai sejahtera Allah berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka. Doa kami juga buat jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran dalam sepekan ini, secara khusus Esur Bakti, Jeffrey, Stefander, Termas, Mikael, Aristo, Pardede, Gevarel, Absalom, Sitorus. Tuhan memberkati Bapak dan saudara-saudara kekasih yang Kau karuniakan usia setahun di tahun ini. Tuhan memelihara hidup mereka, memberikan kesehatan, perlindungan, dan limpah berkat bagi mereka masing-masing, juga memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan Allah yang penuh kasih, doa kami untuk kondisi dunia ini, mari Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19, juga krisis ekonomi yang terjadi di seluruh negara, Tuhan juga pulihkan. Secara khusus di negara kami di Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan seluruh Kabinet Kerja, pejabat-pejabat negara kami Tuhan, baik di legislatif, eksekutif dan juga yudikatif, pemimpin-pemimpin di daerah, juga TNI, Polri yang senantiasa mengawal ketertiban, keamanan di dalam negara kami. Tuhan berkati mereka semua supaya boleh mengabdikan diri dengan tulus dan mendatangkan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap proses yang akan ditempuh untuk vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat, baik pengadaannya, distribusinya, dan pelaksanaannya. Tuhan, mari Engkau turut campur tangan supaya seluruh masyarakat Indonesia dibuka wawasannya, diberikan kesadaran untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi ini agar boleh berhasil dan kami boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tubuh yang kuat, imun yang tinggi. Kami boleh melakukan kegiatan kami seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, gugus tugas COVID, Satgas COVID, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi saudara-saudara kekasih kami ini dalam pengabdiannya, juga seluruh relawan atau sukarelawan, supaya setiap pengabdian yang mereka korbankan, mereka berikan, boleh mendatangkan kebaikan dan juga peningkatan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tak putus-putusnya kami ini berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia juga tidak abai melakukan protokol kesehatan, termasuk di tengah-tengah jemaat kami di GPB Peniel Yuda Yoga. Kiranya kesaksian kami sebagai orang Kristen juga adalah melakukan protokol kesehatan, sehingga kami dapat mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Karuniakanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu yang selalu setia dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Tuhan memberkati seluruh pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, secara khusus di GPIB Peniel Yuda Yogra ini. Tuhan, mari Kau berikan kami kesetiaan, tanggung jawab, kerjasama di antara seluruh presbiter, pengurus renang Pelkat, pelayan PPT, karyawan kantor gereja, BPPJ, dan juga Satgas COVID-19, serta panitia Hari Raya Gerejawi, supaya setiap tugas yang dipercayakan kepada kami dapat lakukan dengan sungguh-sungguh ya Allah. Berkatilah seluruh pelayan yang melayani hari ini, presbiter yang bertugas, operator multimedia, pemandu pujian dan pemain musik. Hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Allah dengan limpah berkat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan nasa Alkitab dari Mazmur 107 ayatnya ke-8 sampai 9 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 79 bait yang pertama. Beri padanya. Padanya
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami ada sampai saat ini. Sebagai bentuk syukur kami, anak-anak-Mu datang bawa persembahan. Mari Bapa berkati supaya boleh dipakai untuk pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Intisari Warta Minggu 17 Januari 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan ini di dalam damai sejahteranya, sehingga dengan sukacita kita terus memberitakan Injil dalam hidup dan kerja kita sehari-hari, berdasarkan firman yang telah kita dengarkan bersama. Sehingga ku
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.